Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha menghidupkan hati yang gelap dengan cahayanya, yang mempertemukan manusia dengan malam-malam penuh rahasia. Syalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya petunjuk bagi umat manusia yang melalui beliau Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada malam-malam Ramadan seperti ini, banyak hati tergerak untuk beribadah lebih dalam, banyak langkah menuju masjid, banyak doa yang diangkat ke langit. Namun di balik semua itu, ada satu malam yang selalu menjadi pusat pencarian, sebuah malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Setiap tahun, ketika 10 malam terakhir Ramadan datang, manusia mulai mencarinya. Ada yang menghidupkan malam dengan doa, ada yang memperbanyak zikir, ada yang menunggu dengan harap agar malam itu datang dalam hidupnya. Tetapi para ulama tasawuf dan para sufi besar melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar menunggu satu malam dalam kalender. Mereka melihat bahwa Lailatul Qadar bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang keadaan hati manusia. Sebab tidak semua orang yang berada di malam itu benar-benar menyadarinya. Dalam pandangan sufi, malam ini bukan hanya peristiwa langit, tetapi juga peristiwa batin. Sebuah saat ketika hati manusia menjadi cukup sunyi untuk menerima cahaya yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia dan suara ego. Inilah yang sering diisyaratkan oleh para pencari jalan makrifat sepanjang sejarah. Bahwa ada malam ketika manusia tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi juga mulai memahami rahasia dirinya sendiri sebagai makhluk yang sedang berjalan menujunya. Salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf, Jalaluddin Rumi, sering mengingatkan bahwa perjalanan spiritual manusia bukan hanya tentang ibadah yang terlihat, tetapi tentang kebangkitan hati yang tidak terlihat. Dalam banyak syair dan ajarannya, Rumi menggambarkan bahwa cahaya ilahi selalu hadir, tetapi tidak semua hati mampu menerimanya. Ada hati yang sibuk dengan dunia, ada hati yang penuh dengan keinginan, dan ada pula hati yang akhirnya hening sehingga mampu merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Rumi pernah menyampaikan sebuah makna yang sangat dalam bahwa manusia sering mencari cahaya di tempat yang jauh, padahal cahaya itu sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan di dalam dirinya sendiri. Dalam konteks Lailatul Qadar, para sufi memahami bahwa malam ini bukan hanya tentang turunnya malaikat ke bumi, tetapi juga tentang turunnya ketenangan ke dalam hati manusia yang telah dipersiapkan oleh perjalanan batin yang panjang. Para sufi besar seperti Ibnu Arabi juga berbicara tentang rahasia malam ini. Dalam pandangan beliau, ada saat ketika rahasia ilahi diturunkan ke dalam hati manusia yang telah dibersihkan dari kesombongan dan keakuan. Bukan karena manusia itu istimewa di mata dunia, tetapi karena hatinya telah belajar merendah di hadapan Allah. Dalam keadaan seperti itulah, sesuatu yang sangat halus bisa dirasakan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Itulah sebabnya para sufi tidak hanya menunggu Lailatul Qadar sebagai satu malam tertentu, tetapi mereka mempersiapkan hati mereka sepanjang hidup. Mereka memahami bahwa malam itu adalah simbol dari sebuah pertemuan. Pertemuan antara manusia yang mencari dengan Allah yang selalu dekat. Pertemuan antara hati yang gelisah dengan ketenangan yang selama ini dirindukan. Seringkali manusia mengira bahwa yang paling penting adalah mengetahui kapan malam itu terjadi. Padahal para sufi justru melihat rahasia besar di balik ketidaktahuan itu. Karena ketika malam itu dirahasiakan, manusia diajak untuk terus mencari, terus memperbaiki hati, terus kembali kepada Allah. Dengan cara itulah perjalanan spiritual menjadi hidup, bukan hanya sebuah rutinitas yang dilakukan pada satu malam saja. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa ada malam ketika langit terasa sangat dekat, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah hati manusia yang mulai terbuka. Ketika hati terbuka, maka doa terasa berbeda, zikir terasa lebih dalam, dan kehadiran Allah terasa lebih nyata dalam kehidupan. Disitulah para sufi mengatakan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya ditemukan, tetapi juga dialami oleh jiwa yang telah siap. Maka pembahasan kali ini akan mencoba melihat Lailatul Qadar dari sudut pandang yang jarang dibicarakan secara mendalam. Bukan hanya sebagai malam yang penuh keutamaan, tetapi sebagai rahasia spiritual yang telah dijelaskan oleh Rumi dan para sufi besar sepanjang sejarah. Sebuah pemahaman yang mengajak manusia bukan hanya untuk mencari malamnya, tetapi juga memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika cahaya itu benar-benar hadir di dalam hati.
Dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar, para sufi biasanya memulai dari satu kata yang sangat penting, yaitu kata qadar itu sendiri. Dalam pemahaman umum, qadar sering dimaknai sebagai takdir, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Sebuah ketentuan yang tidak bisa diubah oleh kehendak manusia. Karena itulah banyak orang memahami Lailatul Qadar hanya sebagai malam ketika takdir tahunan ditetapkan. Namun dalam dunia tasawuf, para sufi melihat makna ini dengan kedalaman yang berbeda. Mereka tidak menolak makna takdir, tetapi mereka melihat bahwa qadar juga memiliki dimensi batin. Dalam pemahaman sufistik, qadar bukan hanya ketetapan Allah yang turun dari langit, tetapi juga sebuah momen ketika hidup seseorang mulai diarahkan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setelah memahami makna qadar dalam pandangan para sufi, pembahasan ini mulai masuk kepada salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf, yaitu Jalaluddin Rumi. Dalam banyak ajarannya, Rumi tidak hanya berbicara tentang ibadah secara lahiriah, tetapi lebih dalam lagi tentang perjalanan batin manusia. Ia sering menggambarkan bahwa kehidupan spiritual bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi tentang mengalami perubahan yang sangat halus di dalam hati. Rumi sering berbicara tentang sesuatu yang ia sebut sebagai kelahiran cahaya dalam diri manusia. Sebuah keadaan ketika hati yang sebelumnya gelap oleh kesibukan dunia perlahan menjadi terang oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Dalam pandangan Rumi, cahaya itu sebenarnya selalu ada, tetapi seringkali tertutup oleh ego manusia yang terlalu ramai. Dalam Masnawi, terdapat banyak kisah dan perumpamaan yang menjelaskan bagaimana manusia sering mencari sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan dirinya. Rumi menggambarkan bahwa manusia sering melihat langit, berharap keajaiban datang dari luar, padahal keajaiban terbesar justru terjadi ketika hati manusia mulai terbangun dari kelalaiannya. Dalam pemahaman yang sangat dalam ini, Rumi memberikan isyarat bahwa malam yang paling mulia bukan hanya malam yang terjadi di langit, tetapi malam yang terjadi di dalam hati manusia yang bangun. Hati yang sebelumnya tertutup oleh ego, oleh kesombongan, oleh rasa ingin memiliki dunia, tiba-tiba menjadi tenang. Dan dalam ketenangan itu, manusia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Rumi, inilah salah satu makna batin dari Lailatul Qadar. Bukan hanya malam yang penuh kemuliaan, tetapi sebuah momen ketika manusia berhenti menjadi budak ego. Selama manusia masih dikuasai oleh ego, selama itu pula hatinya sulit menjadi tempat turunnya cahaya. Karena ego selalu ingin terlihat, ingin diakui, ingin dipuji, dan ingin menjadi pusat dari segala sesuatu. Namun ketika ego mulai diam, sesuatu yang lain mulai muncul. Hati yang sebelumnya penuh dengan kegaduhan perlahan menjadi lapang. Dalam keadaan seperti itu, kesadaran spiritual mulai terbuka. Manusia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi menjadi jalan untuk mengenal Allah dengan lebih dalam. Para sufi sering menjelaskan bahwa ego adalah tirai yang paling tebal antara manusia dan cahaya ilahi. Selama tirai itu masih kuat, manusia hanya melihat kehidupan dari permukaan saja. Tetapi ketika tirai itu mulai terbuka, manusia mulai melihat makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa dalam hidupnya. Disinilah Rumi memberikan pesan yang sangat terkenal dalam ajaran spiritualnya, sebuah pesan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Rumi pernah mengatakan, "Diamlah agar rahasia langit bisa berbicara di dalam dirimu." Kalimat ini sering dipahami oleh para pencari jalan spiritual sebagai ajakan untuk menenangkan diri dari kegaduhan ego. Karena rahasia ilahi tidak datang dalam keramaian hati, tetapi dalam keheningan yang tulus. Ketika manusia benar-benar diam secara batin, maka sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat mulai terasa sangat nyata. Dalam konteks Lailatul Qadar, para sufi melihat bahwa malam ini adalah simbol dari keheningan tersebut. Sebuah malam ketika manusia tidak hanya berdoa dengan lisannya, tetapi juga dengan hatinya. Sebuah malam ketika manusia tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi mulai benar-benar hadir di hadapan Allah. Dan pada saat itulah, menurut Rumi, Lailatul Qadar bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya sebagai malam yang dilewati, tetapi sebagai momen ketika cahaya benar-benar lahir di dalam hatinya. Sebuah cahaya yang perlahan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap perjalanan menuju Allah.
Dalam perjalanan tasawuf, banyak sufi besar yang memberikan penjelasan tentang makna Lailatul Qadar dari sudut pandang batin. Mereka tidak hanya melihat malam ini sebagai peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tetapi sebagai puncak dari perjalanan spiritual manusia. Selain Rumi, para sufi besar juga memberikan penjelasan yang memperkaya makna malam yang mulia ini. Salah satu tokoh besar dalam dunia Islam yang banyak membahas perjalanan batin manusia adalah Imam Al-Ghazali. Dalam banyak ajarannya tentang penyucian jiwa, beliau menjelaskan bahwa inti dari perjalanan spiritual adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti kesombongan, iri hati, cinta dunia yang berlebihan, dan keinginan untuk dipuji. Dalam pemahaman ini, Lailatul Qadar dapat dilihat sebagai momen ketika hati manusia mencapai kejernihan tertinggi setelah melalui perjuangan panjang melawan nafsu. Ramadan, dalam pandangan ini, bukan sekadar bulan ibadah, tetapi sebuah proses pembersihan diri yang perlahan membawa manusia menuju malam yang penuh cahaya itu. Puasa menahan tubuh, tetapi sebenarnya yang sedang dilatih adalah hati. Lapar dan dahaga bukan hanya untuk merasakan kesederhanaan, tetapi juga untuk melemahkan dorongan ego yang selama ini menguasai diri manusia. Ketika proses ini dijalani dengan kesadaran, maka hati perlahan menjadi jernih. Al-Ghazali pernah menekankan makna penting dalam perjalanan ini melalui sebuah pemahaman yang sangat dalam. Hati yang kotor tidak mampu membaca cahaya wahyu. Kalimat ini menunjukkan bahwa cahaya ilahi sebenarnya selalu hadir, tetapi tidak semua hati mampu menerimanya. Karena itulah Ramadan menjadi perjalanan menuju kesiapan batin, hingga pada suatu malam, manusia benar-benar merasakan ketenangan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tokoh sufi besar lainnya yang banyak berbicara tentang perjalanan menuju Allah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam ajaran beliau, perjalanan spiritual manusia tidak selalu terjadi hanya pada satu momen dalam hidup. Ada banyak fase ketika manusia kembali kepada Allah dengan kesadaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwa Lailatul Qadar tidak selalu dipahami hanya sebagai satu malam yang datang sekali dalam setahun. Dalam pemahaman tasawuf, malam qadar juga bisa terjadi berkali-kali dalam hidup seorang hamba. Setiap kali manusia benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, pada saat itulah sebuah perubahan besar bisa terjadi dalam hidupnya. Makna ini sangat dalam dunia tasawuf. Karena ketika seseorang benar-benar menyadari hakikat dirinya sebagai hamba, ketika kesombongan mulai runtuh, dan ketika hati mulai merendah di hadapan Allah, maka arah hidupnya mulai berubah. Ada keputusan-keputusan batin yang lahir, ada kesadaran baru yang muncul, dan ada ketenangan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Para sufi sering menggambarkan keadaan ini sebagai sebuah titik balik dalam perjalanan hidup manusia. Sebuah momen ketika seseorang tidak lagi berjalan mengikuti dorongan dunia, tetapi mulai berjalan menuju Allah dengan kesadaran yang baru. Dan dalam keadaan seperti itulah, para sufi mengatakan bahwa qadar sedang terjadi dalam hidupnya. Sebuah ketetapan batin yang mengubah jalan hidup seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Sementara itu, Ibnu Arabi dikenal sebagai salah satu sufi yang banyak membahas rahasia spiritual manusia dengan sangat mendalam. Dalam pemikirannya, manusia memiliki potensi untuk menjadi tempat turunnya rahasia ilahi ketika hatinya benar-benar siap menerima. Menurut beliau, Lailatul Qadar memiliki dimensi yang sangat halus. Malam itu bukan hanya tentang turunnya malaikat, tetapi juga tentang terbukanya pemahaman batin manusia terhadap hakikat kehidupan. Ada saat ketika tabir yang selama ini menutupi kesadaran manusia perlahan terbuka. Dalam pemahaman Ibnu Arabi, hati manusia dapat menjadi seperti cermin. Jika cermin itu tertutup debu, maka ia tidak mampu memantulkan cahaya. Tetapi jika cermin itu dibersihkan, maka cahaya yang datang akan terlihat dengan sangat jelas. Begitu pula dengan hati manusia. Ketika hati telah melalui proses penyucian, ketika manusia mulai mengenal dirinya dengan jujur, dan ketika kesombongan mulai ditinggalkan, maka pada saat itulah rahasia ilahi dapat turun ke dalam dirinya. Inilah yang oleh banyak sufi dipahami sebagai salah satu makna terdalam dari Lailatul Qadar. Karena itu, dalam pandangan para sufi besar, malam ini bukan hanya malam yang dicari di langit, tetapi juga malam yang dipersiapkan di dalam hati.
Sebuah malam yang lahir dari perjalanan panjang manusia dalam membersihkan diri, menenangkan ego, dan kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan spiritual yang dijelaskan oleh para sufi, ada satu pertanyaan yang sering muncul namun jarang dibahas secara mendalam. Jika Lailatul Qadar adalah malam yang begitu agung, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, mengapa malam ini justru tidak diberitahukan secara pasti? Mengapa manusia hanya diberi petunjuk bahwa malam itu berada di 10 malam terakhir Ramadan, tetapi tidak diketahui secara jelas kapan terjadinya? Para sufi melihat bahwa di balik hal ini terdapat hikmah yang sangat dalam. Dalam pemahaman sufistik, sesuatu yang sangat berharga seringkali tidak diberikan secara langsung, tetapi disembunyikan agar manusia belajar mencarinya dengan kesungguhan hati. Karena pencarian itulah yang justru membentuk perjalanan spiritual manusia. Jika malam Lailatul Qadar diketahui secara pasti, kemungkinan besar banyak manusia hanya akan beribadah pada satu malam itu saja. Mereka akan menunggu, lalu menghidupkan malam tersebut, kemudian kembali kepada kebiasaan lama setelahnya. Namun dengan dirahasiakannya malam ini, manusia diajak untuk menjaga kesadaran setiap malam, memperbaiki hati secara terus-menerus, dan tidak hanya berharap pada satu momen saja. Para sufi memahami bahwa rahasia ini sebenarnya adalah cara Allah mendidik manusia secara batin. Manusia tidak hanya diminta untuk beribadah, tetapi juga diminta untuk mencari. Dalam proses mencari itulah hati menjadi lebih lembut, lebih rendah, dan lebih jujur di hadapan Allah. Setiap malam menjadi kesempatan, setiap doa menjadi lebih hidup, setiap zikir menjadi lebih dalam. Dalam perjalanan spiritual, pencarian seringkali lebih berharga daripada sekadar menemukan. Karena ketika manusia mencari dengan cinta, hati mulai berubah, ego mulai melemah, dan perlahan-lahan manusia mulai merasakan kedekatan yang sebelumnya tidak pernah disadari. Makna ini juga sejalan dengan banyak ajaran yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Dalam pemahaman spiritualnya, Rumi sering menggambarkan bahwa Allah menyembunyikan hal-hal besar bukan untuk menjauhkan manusia darinya, tetapi justru agar manusia belajar mencari dengan cinta dan kerinduan. Ada pesan yang sering dipahami dari ajaran Rumi bahwa sesuatu yang paling berharga dalam hidup tidak selalu terlihat dengan jelas. Kadang ia tersembunyi agar manusia tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi juga menggunakan hatinya. Dalam konteks Lailatul Qadar, rahasia ini membuat Ramadan menjadi perjalanan yang hidup. Setiap malam memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi malam yang penuh cahaya. Setiap hati memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami kedekatan dengan Allah. Karena itu para sufi tidak hanya menunggu satu malam tertentu. Mereka menghidupkan setiap malam dengan kesadaran bahwa bisa saja pada malam itulah rahasia besar itu hadir. Dan ketika hati berada dalam keadaan siap, maka terkadang tanpa disadari, manusia sedang berada dalam malam yang selama ini ia cari. Disinilah letak keindahan dari rahasia Lailatul Qadar. Ia tidak hanya mengajarkan manusia untuk beribadah, tetapi juga mengajarkan manusia untuk terus mencari Allah dengan penuh cinta, kerendahan hati, dan kesadaran yang semakin dalam dari malam ke malam. Pada akhirnya, ketika seluruh penjelasan para sufi direnungkan dengan perlahan, terlihat bahwa Lailatul Qadar bukan hanya sebuah malam yang ditunggu, tetapi sebuah perjalanan yang dipersiapkan. Malam ini menjadi puncak dari proses panjang manusia dalam membersihkan hati, menenangkan ego, dan kembali kepada Allah dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena itu para sufi sering mengatakan bahwa tidak semua orang yang berada di malam itu benar-benar mengalaminya, tetapi mereka yang hatinya telah siap akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dalam pandangan para sufi, Lailatul Qadar bukan sekadar waktu yang datang sekali dalam setahun, tetapi juga sebuah keadaan jiwa ketika manusia benar-benar menyadari arah hidupnya. Ketika hati mulai jernih, ketika kesombongan mulai runtuh, dan ketika manusia mulai melihat bahwa seluruh perjalanan hidup sebenarnya sedang menuju kepada Allah. Pada saat itulah, malam yang penuh rahasia itu bisa hadir dalam kehidupan seseorang, kadang dengan cara yang sangat sunyi dan tidak disadari oleh orang lain. Banyak orang mencari malam ini di langit, tetapi para sufi justru mencarinya di dalam hati. Karena ketika hati benar-benar terbangun, ketika doa tidak lagi hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dengan jiwa, maka kehidupan mulai berubah secara perlahan.
cara melihat dunia menjadi berbeda, cara memahami ujian menjadi lebih tenang, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Sebagaimana yang sering diisyaratkan dalam ajaran Jalaluddin Rumi, manusia seringkali mencari sesuatu yang sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin Lailatul Qadar adalah salah satu momen ketika manusia akhirnya menyadari hal itu. Maka dari itu, malam-malam Ramadan bukan hanya tentang menunggu satu malam yang istimewa, tetapi tentang bagaimana setiap malam dijalani dengan hati yang semakin dekat kepada Allah. Karena bisa jadi, ketika hati benar-benar tulus dalam mencari, pada saat itulah cahaya yang selama ini dicari mulai hadir dalam kehidupan. Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan membuka cara pandang baru tentang Lailatul Qadar, silakan tulis di kolom komentar. Aku sedang belajar menemukan Lailatul Qadar di dalam hatiku. Kalimat sederhana itu bukan hanya sebuah komentar, tetapi juga sebuah niat dalam perjalanan batin menuju Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah dalam Ramadan ini membawa hati semakin tenang, semakin jernih, dan semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.